Teman-teman, selamat sekali ya. Kami tidak posting di YouTube channel ini. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Universitas Pelatihan Puri Sanop yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan. Jadi, Universitas Puri Sanop itu merupakan sekolah kejuruan selama 2 tahun ya. Nah, kenapa kok sekolah kejuruan ini akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan di Korea, terutama orang Korea yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, karena munculnya permasalahan akibat perekrutan pekerja las ya, seperti yang kita ketahui pada tahun 2023 yang lalu terjadi perekrutan pekerja las dengan visa E73. Jadi para pekerja las ini diberangkatkan nantinya bekerja di galangan kapal. Nah, tapi ternyata setelah 1 tahun berjalan, ternyata timbul beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain dapat kita simak, yaitu yang pertama, menurut pernyataan pemberi pekerja, yaitu para pekerja Indonesia ini memiliki kendala bahasa, utamanya ketika diberikan instruksi mereka kurang memahami. Jadi yang diminta las apa, ternyata yang dilas itu apa. Kemudian yang kedua, dari sisi pekerjanya menyatakan bahwa gajinya ini cenderung kecil atau fasilitas kerjanya kurang memadai, semisal tempat kerjanya sangat jauh. Ya secara logika jelas aja ya, namanya juga galangan kapal. Kalau di Korea kan mereka mengerjakannya kan pastinya lepas pantai, bisa jadi juga pas waktu perbaikan kapal dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena gaji yang kecil dan fasilitas yang kurang memadai ini mengakibatkan para pekerjanya mudah putus asa. Akhirnya ada yang diberhentikan oleh pemberi pekerjaannya ataupun disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ketika mereka sudah berhenti ini, karena mereka tidak memiliki wawasan sama sekali mengenai visa E73, mereka masih berpikirnya bahwa sistemnya sama seperti visa E9 ya, yaitu bisa berpindah melalui Nodongbu. Nah, ataupun bisa langsung pindah ke pekerjaan yang lain. Nah, karena kendala ini mereka tidak bisa konsultasi dan lain sebagainya. Mereka bertanya kepada shelter, tapi ternyata shelter tidak bisa memberikan solusi. Akhirnya mereka beberapa orang memutuskan untuk ya sudahlah, saya akan menjadi pekerja ilegal saja. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan banyak dana untuk masuk ke Korea. Seperti itu. Jadinya program Puri Sanop ini akhirnya dijadikan salah satu solusi oleh para pemberi kerja di Korea untuk menangani kekurangan tenaga profesional. Jadi pelatihannya sendiri ini sesuai dengan kebutuhan industri di Korea ya. Apa saja keunggulan Universitas Pelatihan Tenaga Kerja Asing Industri Akar atau Puri Sanop ini? Yang satu, melalui kemitraan universitas dan industri ya, jadi bisa langsung magang, pelatihan praktis, bahkan kesempatan kerja langsung setelah lulus. Nah, setelah lulus ini akan mendapatkan visa E71, otomatis akan mempercepat kemungkinan untuk mendapatkan visa F2. Nah, kemudian yang benefit yang paling banyak ditanyakan, bagaimana selama kuliah ini, apakah bisa bekerja? Tentu saja ya, ini tidak hanya berlaku untuk pekerja, maksudnya tidak hanya berlaku untuk kuliah kejuruan saja, tapi untuk kuliah secara umum atau sekolah secara umum, bahwa pelajar itu diberikan kesempatan untuk bekerja paruh waktu antara 20 sampai dengan 25 jam per pekan setelah 6 bulan ya berada di Korea. Jadi ketika kita berpikirnya mudah saja, ketika kita datang ke Korea, yang perlu kita lakukan adalah survival atau bertahan selama 6 bulan pertama. Setelah itu kita bisa mencari pekerjaan part-time, yang mana pekerjaan ini nanti mendapatkan izin dari imigrasi. Nah, kuliahnya sendiri kalau sekolah kejuruan ini hampir sama seperti sekolah bahasa ya, kurang lebih sekitar 4-5 jam. Tentunya lebih banyak waktu luangnya seperti itu ya. Nah, kemudian Universitas Puri Sanop ini sendiri, kita bilangnya Universitas Puri Sanop ya, resminya itu ada 13 universitas dengan berbagai macam jurusannya. Yang pertama ada Universitas Goje dengan jurusan teknik arsitektur, kemudian Universitas Gyeonggi, ada Universitas Keimyung di Daegu, ada Universitas Gunjang, ada Universitas Otomotif Aju di Boryong,
ada Politeknik Yongnam, kemudian ada Universitas Sejong di Gyeonggi juga ya, dekatnya Ijeongbu, ada Universitas Jeonju Vision, Universitas Sains dan Teknologi Chosun, kemudian ada Universitas Dongwon, ada Universitas Bucheon, Gyeonggi juga, kemudian ada Universitas Teknik Inha di Incheon. Nah, yang kemudian ada Universitas Teknik Kesehatan dan Sains Chungbuk. Nah, syaratnya apa saja untuk pendaftaran Universitas Puri Sanop ini? Nah, perlu kita ketahui pendaftaran sekolah Puri Sanop ini seperti pada umumnya dilakukan 1 tahun 2 kali pendaftaran ya. Yang term pertama itu pendaftaran dibuka biasanya bulan Januari. Jadi semisal kita lulusan SMA nih, pelajar lulusan SMA, mereka kan lulus sekolah bulan Mei atau Juni. Nah, mereka ada kesempatan untuk persiapan sekolah Puri Sanop ini ya selama 6 bulan ini, terutama untuk persiapan bahasa. Karena syarat pendaftarannya salah satunya harus memiliki topik level 2. Kemudian secara umum maksimal usia 25 tahun ya, ini idealnya. Kemudian tidak buta warna, sehat jasmani dan rohani. Kemudian bagaimana jika ada pendaftar yang usia di atas 25 tahun? Kita menyebutnya sebagai pelajar dewasa ya. Nah, tidak semua universitas ini menerima pendaftar di atas 25 tahun. Otomatis jurusan yang dipilih pun juga akan terbatas. Nah, silakan bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, jika ada yang tertarik untuk mendaftar program Puri Sanop ini, utamanya untuk XE9 dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Kontak personnya ada di deskripsi, nanti kita akan tampilkan. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, bisa like dan subscribe, dan silahkan disebarkan video ini untuk yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam.